sempet gak sih berantem gara-gara orang ngeledekin lo? Enggak, Gak sempet. nggak sempat. Justru kalau menurut saya nih, kalau saya berantem gara-gara saya diajakin kayak gitu, justru malah mengekspresikan kalau saya itu nggak menerima diri saya sendiri. Oke. Kayak gimana ya? Kalau misalnya orang ngejek gitu, terus saya marah, kayak nggak normal aja kalau menurut saya. Nah, bener-bener. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Jujun Junaidi di Ngobras, ngobrol bareng alumni sekolah. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu yang menarik ya untuk dibahas, karena kali ini kita akan membahas tentang satu hal yang berhubungan dengan menerima dalam kekurangan. Nah, langsung aja kita sambit. Ini dia Yosef. Halo guys. Asik. Halo Yosef, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya, luar biasa, asik. Aduh, Yosef. Ini kayaknya kita harus tukar tempat ya, Sep. Enggak, ini udah posisi yang paling baik menurut Oh, saya. emang iya. Angle-nya bagus. Bagus, angle-nya lebih bagus, lebih bagus dari sini. Oh iya, oke. Takutnya kamu kurang nyaman gitu ya. Posisi mic-nya kan sebelah sini. Bagus ya. Siap. Oke, ya, Sep. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih. Oke, boleh dikenalin dulu nggak nama, alamatnya dari mana, sekolah di mana? Nama saya Yosef Arif Pratama. Alamatnya di Bojong Salawe, RT sebutin nggak ya? Nggak usah. Nggak usah lah. Nggak usah aja. Bojong Salawe aja. Oke. Sekolah di? Saya sekolah di SMK Negeri 1 Cijelang. Wah, saingan. Saingan SMK 1 Cijelang datang ke Bukti Karim syuting. Di sekolah kegiatan apa, Sep? Kalau untuk di sekolah kegiatan ya belajar. Selain belajar ngapain? Selain belajar ada beberapa sih, kayak salah satunya saya ikut juga organisasi, ikut ekskul gitu. Organisasi apa, OSIS? Ya OSIS. OSIS. Bantara Aksana ikut? Bantara itu Laksana? Enggak. belum. Oh, belum ya. Belum. Aduh, belum laksana. Karena saya kelas 11. Oh, emang laksana kelas berapa? Kelas 11 sih, cuma nunggu waktunya. Pelantikan laksana itu kalau nggak salah bulan apa ya? Harusnya kan bulan kemarin kan? Kelas 10 semester 2. Harusnya, tapi kan SMK Cijelong beda ya. Oh iya dong. Oh iya, baiklah, beda berarti. Selain di OSIS Pramuka, di OSIS jadi apa nih? Kebetulan di OSIS saya sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Asik, wakil ketua OSIS. Keren. Tepuk tangan dulu dong buat Yosef. Terima kasih. Menerima dalam kekurangan. Nah, Chef, kita bahas nih. Kamu kan dulu sekolah dari SD, dari TK nggak? TK dong. TK, kamu pernah diejekin nggak, teman? Kalau TK mungkin belum lah ya. Oh, belum. Ya. Tapi boleh dijelasin dulu deh, kondisi kamu ini kenapa gitu. Itu apa, Cok? Ya, orang tua gitu atau gimana? Enggak sih, orang tua gak ngajarin kayak gitu. Justru orang tua ngajarinnya untuk selalu cerita kalau ada apa-apa, sharing sama keluarga. Tapi pada kenyataannya saya ngomong sama orang tua itu jarang ngomong sama orang tua. Berarti komunikasi sama orang tua nggak lancar gitu ya? Iya. Tapi kamu sempet nanya nggak kenapa kondisi kamu seperti itu? Nggak sempet nanya. Orang tua juga nggak pernah bahas. Nggak pernah ya? Nggak pernah bahas. Jadi kayak benar-benar gimana ya? Mungkin karena saya juga diam. Jadi orang tua juga mungkin mikirnya kayak ya udahlah, tuh anaknya juga nggak apa-apa, sudah nggak mau tahu kenapa asal sendiri. Oke. Tapi kan pada ketika kamu SD mungkin masih SD biasanya tuh ejekan tuh parah. Iya, parah waktu SD. Itu gimana? Kamu diejek apa pas SD? Gimana ya? Diejek ya gitulah. Contoh bahasanya atau misalkan Contohnya bahasanya kayak singkang lah. Singkang lah. Singkang itu, kamu tahu Fem? Singkang tuh kalau setang tuh
dia belok tapi bannya lurus gitu. Tahu nggak? Oh, itu singkang itu. Singkang, terus apa lagi tuh? Dendeng, Dendeng, banyak oke. lah pokoknya. Yang paling menyakitkan apa selain singkang, dendeng gitu? ACL. ACL itu apa? Kayak ACL itu kan cedera. Ah, Cederanya kan harusnya di lutut, di kaki gitu. Kalau saya kan jadi disebut ACL tingkat atas. Oke, jadi kamu ACL gitu. Oh, Kayak gitu. oke. Tapi ACL kan ilmiah ya, Pak? Iya. Ilmiah. Nah, SD tuh pasti, wah pokoknya kalau aku tuh dulu SD karena aku pendek jadi diledekinnya beke atau misalkan cilot atau misalkan ucok, diledekin aku juga, dan tiap hari dibully cuy. Gue tiap hari dibully, dijitak gitu tuh, wah itu tiap hari kalau nggak ada yang jitak kayak gue aneh gitu. Nah itu kan biasanya berjalan tiap hari gitu dalam kehidupan sehari-hari tuh, berjalan terus, maksudnya tiap hari diledekin itu terus selama 6 tahun. Dan lu kamu pernah ngerasa ini nggak sih frustasi gitu? Pernah dong, pasti pernah. Hal itu Gimana pasti tuh? Pernah rasakan. Pas apa? Jadi pernah waktu itu lagi apa ya, lagi olahraga. Nah kebetulan olahraganya itu olahraganya itu poli. Dan di tes kan masih. Nah di sana tuh saya tuh kan dulu tuh nggak bisa banget poli. Bahkan untuk olahraga itu belum mati. Nah jadi waktu itu pernah dites, di saat orang lain dapat poin 20, 30, saya 15 juga maksa. Nah karena gimana ya, jadi pas ini tuh kan si bola itu, tangan saya udah lurus, si bolanya ke samping. dari sana ya dibully lah ya, diledekin. Udah gimana ya, kalau mereka kan ngomongnya Sunda. Kalau bahasa Indonesia gini, susah sih kamu mah gimana arah kepala. Oh, ya. Sakit. Wah, lusuk itu. Jadi kan banyak orang yang kadang dia dikatain terus dia juga marah-marah banget gitu kan. Ada ya kayak gitu orang yang kayak berantem, aku hantam dan lain-lain gitu. Nah, ketika SD itu masih dibully, SMP kamu masih juga dibully? Masih. Sampai sekarang juga masih. Oh, masih. Cuma kalau mungkin untuk sekarang lebih jarang sih, karena gimana ya, OSIS ya? Enggak juga gitu juga sih. Itu kalau di sekolah. Kalau sama teman-teman ya, mau kamu OSIS, kamu apa tetap teman, tetap diledekin. Tapi biasanya kalau aku tuh ketika kita punya satu kekurangan, karena aku dulu pendek, diledekin terus, dibully gitu, pada akhirnya kita akan muncul satu ambisi buat gimana caranya orang tuh nggak berani ngeledekin kita, tapi bukan dengan cara kita menjadi seorang yang lebih kuat berantem gitu, tapi menjadi sosok yang lebih baik aja gitu. Dan kamu pernah melakukan itu nggak? Kan sekarang kamu jadi ketua OSIS, jadi wakil ketua OSIS. Dan menurutku mungkin saja itu jadi ambisi kau untuk menutupi kekurangan itu. Nah enggak? itu benar sih, awalnya kayak gitu. Jadi kayak saya tuh pernah berpikir kayak gimana ya caranya biar mereka agak sungkan gitu buat kayak gitu. Nah akhirnya saya cari gimana caranya, ikutlah saya ke organisasi itu. Nah di organisasi itu awalnya itu nggak ada niatan buat nyalonin jadi wakil ketua OSIS. Baru-baru nyalonin jadi wakil ketua OSIS. Saya masuk OSIS juga dari SMP itu tuh udah diniatin saya gak bakalan masuk OSIS, karena waktu SMP itu kayak udah capek banget gitu, udah kemakan semua. Nah kemudian pas saya masuk ke SMK, terus saya ketemu orang-orang di sana dalam tanda kutip anggota OSIS yang lain, saya tuh kayak ngerasa gimana ya, kamu bisa dihargai kalau kamu punya jabatan. Nah kayak gitu. Jadi saya dapat dukungan juga dari teman-teman saya, karena waktu itu saya kepilih itu karena saya banyak teman. Oke. Nah karena kekurangan saya juga, saya jadi punya banyak teman itu. Banyak orang-orang yang
pengen kenal sama saya. Oh, bisa gitu ya. Jadi Kayak kayak saya juga kayak jadi daya tarik lah ya buat mereka. iya. Jadi lu punya jabatan, lu punya kuasa. Tapi itu tai, men. Gua bisa menang kalau gua banyak teman. Kayak gitu ya. Bisa. Tapi ada satu momen di mana kamu ini nggak sih ngerasa, oh diri saya emang udah kayak gini, jadi saya terimain aja dan mau orang bilang apapun ini nggak bakal berubah gitu. Saya selama ini juga nanaminnya kayak gitu ke diri saya. Jadi waktu itu sekitar masuk SMP lah ya, kan SD masih mending orang-orangnya cuma sedikit. Nah, ketika masuk SMP, orang-orang lihat saya tuh kayak aneh. Kayak gimana ya? Ya pokoknya pertama masuk SMP itu jadi saya banyak tekanan juga kan. Kalau misalnya banyak diledekin pasti kan sering murung gitu kan. Nah dari sana saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa apa ya? Saya tidak terpengaruh oleh mereka yang kayak gitu. Nah akhirnya saya jadi berpikir juga, saya bodo amat aja sama mereka, apapun yang mereka bilang saya nggak peduli. Dan dari sana kan kayak kalau misalnya nih lagi lewat juga, jadi saya tuh jadi negative thinking jadinya Sama orang gitu. Kalau saya lewat terus ada orang yang ketawa atau cengengesan, saya ngerasa dia tuh ngetawain saya. Jadi kayak gitu, sempat berpikir kayak gitu. Sempat mikir pengen banting nggak tuh? Kalau saya pribadi sih orangnya gimana ya, sangat membenci perkelahian. Sangat gak suka. Bener. Karena dari kelas ya dari kecil, kalau kecil mungkin sih saya udah banyak, mungkin pernah umur berapa gitu wajar kan. Pokoknya dari SD sampai sekarang saya itu berkelahi cuma satu kali pas kelas 3 SD. Sampai sekarang nggak pernah lagi, lebih ke menghindarin. Sama sih. Aku juga kelas 3 SD berkelahi. Puk sampai ompong kan. Ya waktu itu untung masih gigi susu kan, masih bisa tumbuh gitu. Sempat aja. Nah, sebagai orang yang punya kekurangan, otomatis kamu punya kelebihan kan. Maksudnya setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan ya, termasuk saya punya kekurangan pendek, kau punya kekurangan. Nah, kelebihanmu yang sampai saat ini kamu rasa, oh kayaknya bisa lebih menonjolkan kelebihan saya gitu. Di bidang akademis ya, kalau saya akademis tuh lumayan. Akademis ya. Kamu ranking berapa? Ranking 3. Lumayan. Ranking 2. Ranking 2 dong. Ya. Ranking satunya cuma pas kelas 4. Oh bisa ranking 1 berarti ya. Karena gini, dulu tuh pernah waktu SD itu tuh ada olimpiade matematika tingkat kecamatan. Nah saya ikut seleksi kan, dipilih sama wali kelas, kamu katanya ikut seleksi buat olimpiade matematika. Dari sana saya mulailah ikut seleksi, kemudian saya terpilih menjadi perwakilan sekolah dasar saya, SD saya, untuk mengikuti olimpiade sains nasional. Sains. Iya, nasional. Se-Indonesia? Oh enggak. Nah, maksudnya ya kan nasional se-Indonesia. Kan olimpiade sains nasional. Kan kamu terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti olimpiade sains nasional. Kalau Jawa Barat berarti olimpiade sains tingkat daerah gitu, misalkan Jawa Barat itu misalkan, atau kan nasional berarti udah satu Indonesia dong yang ikutan. Enggak sih. Kagak. Dikat sih. Kagak, kayak gak ada dikat kan. Yang dikat. Yang dikat bagian netralnya. Lanjut. Kalian. Aduh. Nah, oke, ganti pertanyaan. Nah, semakin kesini kan kita semakin dewasa nih. Dengan kekurangan yang sudah kita, ya bahasanya kan sudah menerima diri lah. Nah, bentuk ekspresi kamu menerima diri ada apa tuh? Kayak gimana ya? Kalau misalnya menerima diri itu, saya lebih ke apa ya?
nggak ini nggak tersinggung kalau diejek gitu? Tersinggung sih tersinggung. Cuma gini, kalau misalnya mereka lagi ngeledekin, lagi ngebully saya, mereka nggak akan tahu perasaan saya gimana. Karena setiap bulian ataupun ledekan yang mereka lontarkan, reaksi saya cuma ketawa. Dark banget. Iya kayak gitu. Jadi saya lebih kayak gini, mereka yang ngeledekin saya, tapi saya tuh benar-benar mikirin reaksi saya harus gimana nih supaya mereka nggak sakit hati. Saya mikir kayak gitu, padahal mereka yang ngeledekin saya. Gitu ya. Iya benar. Gitu ya. Oke, berarti kamu memang ketika orang lain meledek kamu masih tetap pengen menjaga jadi perasaan mereka, karena ketika kamu marah misalkan pada akhirnya kan teman juga jadinya nggak asik mungkin. Iya, nggak asik sih gitu, maksud marah sih kan emang gitu kan. Susah juga ya jadi Yosef ini. Memang awalnya susah, tapi kelamaan ya terbiasa. Boleh nggak coba? Nah kalau gitu kayak gitu kamu tersinggung nggak Sam? Nggak tahu. Aduh. Kalau sudah tuh podcast emang nge-take down gitu. Aduh, memang sensitif sekali. Tapi Sam, selama SMK ini kan kamu baru kelas 2 ya? Baru kelas 2 nih. Dan sekarang orang banyak nih yang mulai menghormati kamu gitu sebagai seorang manusia yang sama dengan yang lain gitu, yang bisa memimpin gitu. Nah tantangan kamu nih sebagai pemimpin apa? Apakah kamu pernah ketika kamu ngobrol kamu ngerasa nggak dianggap karena punya kekurangan atau gimana tuh? Kalau hal itu sih saya nggak pernah ngerasain, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasain. Cuma saya pernah daripada omongan orang meledek saya lebih sakit hati ketika orang itu gimana ya, kayak nyindir secara gak langsung gitu. Sampai pernah ada perkataan yang membuat saya sakit hati, yang mana pada akhirnya membuat saya tuh jadi down. Ya jadi down, semua kayak berantakan aja gitu. Apa? Kayak dari saya sempat berpikir malas sekolah waktu itu. Gara-gara perkataan orang lain. Apa Dan dia bilang apa sih? Kalau itu mungkin saya nggak bisa cerita juga. Konteksnya apa konteksnya? Konteksnya lebih ke ya gitu, dia punya masalah pribadi, cuma yang dihantam, yang dia bilang ke saya diajak gitu ke organisasi. Jadi kamu nggak becus gitulah intinya. Ya. Gitu. Dari sana akhirnya membuat saya down, semuanya berantakan. Saya di organisasi juga jadi nggak aktif. Terus lagi pernah sampai ya pokoknya sampai dari tadinya cuma sama satu orang dicat itu, akhirnya hal itu benar-benar kejadian. Dicap sama semua orang pada cuma gara-gara satu orang itu yang bikin kamu banyak kepikiran ini. Ya karena kan gimana ya, tadi juga saya bilang kan saya tipikal orang yang lebih memilih memendam semuanya sendiri. Jadi ketika saya down itu saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, yang pada akhirnya saya lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri dan nggak mau ketemu sama banyak orang-orang di sekolah. Itu emang agak sulit ya kalau. Tapi menurutku kamu harus punya orang yang bisa dengar cerita kamu gitu loh. Karena bakal sulit, nanti kamu bakal jadi pada akhirnya jadi bom waktu. Iya sih. Ada satu waktu di mana ada momen yang memang benar-benar bikin kamu sakit banget dan itu men-trigger satu ini dan akhirnya kamu meledak duar. Dan itu pada akhirnya nggak ada yang bisa nolong mungkin. Jadi kayaknya kamu perlu deh sharing gitu sama ini. Nah selain di sekolah nih aktivitas kamu di luar apa? Aktivitas di luar, saya kurang aktivitas di luar. Mungkin salah satu aktivitas yang saya dulu itu saya join komunitas stand up. Stand up.
Mas stand up. Emang boleh. Semua stand up itu. Jangan dong. Balik lagi ke jadi kamu aktif di komunitas stand up. Iya. Kenapa tuh pengen aktif di situ? Ya awalnya juga saya gabung komunitas itu gak sengaja. Gak sengaja ya? Gak sengaja gabung. Jadi atau karena gini. ketahuan lucu ya? Jadi ceritanya gini. Saya itu waktu itu pas malam minggu ya. Saya diajak main sama teman-teman kan. Nah diajak main lah ke kedai. Nah ternyata di kedai itu lagi ada stand up open mic. Nah pas saya di sana kan saya lagi main aja, lagi nongkrong, kemudian nonton stand up juga. Nah setelah stand upnya itu selesai, komikanya udah habis, sudah semua tampil, tiba-tiba ketua stand upnya itu nyuruh saya untuk maju. Dan kan dia bilang gini, ayo siapa yang mau open mic sini maju boleh. Nah di sana karena mungkin ya saya juga di lingkungan saya, di teman-teman tuh bisa dibilang tukang lucu lah ya. Oke. Badut kan. Badut ya, memang badut ya. Badut susah ya lempar bola. Jadi kamu ya memang tiap tongkrongan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang jadi tukang komedinya lah gitu, tiap tongkrongan ada pasti. Nah ini pas si A-nya bilang itu, saya didorong sama teman-teman saya buat maju. Terus sama si A-nya juga ditarik. Dan kamu stand up di situ? Stand up dari sana kondisinya itu pas benar-benar pure langsung stand up, materi tembak. Saya gak bikin materi dulu ya, dan dari sana kan kayak, duh saya gak bikin materi nih, bingung gimana. Nah akhirnya saya nyampein materi dark joke. Oke. Ya memang itu bagus. Juga nonton ya? UMC-nya. Oke, udah tuh dari situ kamu akhirnya, dan pada akhirnya kamu tertarik dengan stand up atau enggak sebelum lama lagi setelah itu atau langsung tertarik nih? Saya langsung tertarik karena ya terbukti juga kan pas open mic selanjutnya saya datang untuk open mic. Walaupun pada saat itu kondisinya saya tetap gak bikin materi. Pantes gak lucu. Gak lucu. Oke. Berarti pada akhirnya kamu sekarang konsisten gitu di komunitas stand up. Sebenarnya kalau menurut ya, berarti stand up itu bisa jadi ruang tempat kamu mencurahkan keluh kesah kamu sebagai orang yang memiliki kekurangan atau gimana? Ya, saya menceritakan semua kejadian yang pernah saya alami itu di komunitas stand up itu. Dan akhirnya orang-orang tuh kayak gimana ya? Saya jadi suka bingung ketika stand up karena reaksi audiensnya itu. Ketika saya stand up di depan orang-orang yang baru melihat saya, itu tuh mereka kayak ketawa ditahan gitu. Kayak ketawanya bisik-bisik. Tapi jangan baik. Tapi memang kayaknya apa ya, orang juga bakal kadang mungkin orang bakal sungkan gitu kalau ngetawain kondisi yang kurang normal gitu ya. Tapi kan harapan kamu supaya orang ketawa sebenarnya kan? Iya, pasti supaya orang ketawa. Cuma kalau orang-orang yang baru pasti sungkan. Tapi beda lagi sama teman-teman saya. Iya, yang penting udah punya suspense lah ya. Ketika saya stand up, terus teman-teman saya yang nonton, kayaknya mereka yang paling puas ketawa deh. Bener. Temen emang gitu sih. Temen emang kalau temennya kena musibah mereka ketawa. Kalau temennya lagi bahagia mereka ketawa juga. Ini memang. Kalau nanti ada Bang Mixer, kalau mau stand up bisa di sini. Gimana? Di kampung Nusantara ada Bang Mixer lah ya. Ada mahasiswa ars gitu. Kalau mau open mic kita open mic di sini. Ambil juga open mic. Mau spesial show. Saya nonton aja lah.
Oh sono. Kita kan sebenarnya nak, saya tuh pengen kamu sekolah di Bakti Karya sebenarnya. Karena di Bakti Karya itu berbeda-beda. Jadi semuanya punya kekurangan, siapa yang mau ngata-ngatain gitu. Woi, kamu hitam nggak bisa. Gitu. Tapi kan kalau saya beda. Hah? Gimana? Wah kamu hitam, saya bisa ngeledek dong. Iya, Kamu juga sama. Wah kamu bengkok, saya ngeledek siapa? Ya kan hitam dia. Iya. Jadi yang penting kalau menurutku lingkungan sekolah yang memang support sih, maksudnya ketika satu berbeda pasti dia akan jadi bahan kan, bahan bully, bahan apa. Tapi ketika semua orang berbeda, nggak ada yang sama, ya mereka mau mengetahui apa gitu. Itu sih pesan dari Aldi. Asik. Pesan untuk anak Indonesia khususnya memang mereka yang punya kekurangan gitu, mereka harus apa nih gitu. Kalau dari saya sih gini, kalau di saat kamu punya kekurangan dan orang-orang di sekitar kamu itu menertawakan kekurangan kamu dibully, kamu dikucilkan, stop berpikir kalau kamu adalah orang yang apa ya istilahnya paling dikecilkan gitu, paling menderita. Memang sih awalnya memang kayak gitu, wajar. Memang awalnya kayak gitu, merasa down. Tetapi apakah dengan kamu merasa down seperti itu, kamu berpikir yang tidak, apakah akan membawa perubahan dalam hidup kamu? Kan enggak. Jadi usahain stop dengerin apa kata orang tentang diri kamu yang pada akhirnya hanya membuat kamu itu down. Jadi fokuslah pada diri sendiri, buktikan kepada mereka bahwa kamu juga bisa. Meskipun kamu punya kekurangan ini itu, tapi kamu juga bisa atau bahkan melebihi lebih dari mereka. Itu dia teman-teman, quotes dari Yosef yang sangat menginspirasi ya. Jadi kalau kita punya kekurangan ya kita jadi manusia aja sebenarnya, yang pendek sama diri sendiri, yang menerima diri sendiri. Jangan ya obrolan orang lain mau sampai kapanpun mereka ngobrol itu nggak akan merubah diri kita menjadi lebih baik juga. Yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pedulikan obrolan orang lain. Ya, stoik ya. Baca stoik ya. Ada tuh di YouTube-nya Ferry Nurwandi. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita dan obrolan saya dengan Yosef tentang menerima diri dalam kekurangan. Sampai jumpa di podcast Metro TV yang akan datang. Saya Jujun dan saya Yosef. Terima kasih dan sampai jumpa. Udah.